Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali pada pelajaran prakarya kelas 9 semester 1. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat atas kenaikan kelas kalian. Semoga di kelas 9 kalian lebih semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Kompetensi dasar yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan, yaitu daging, telur, dan susu. Serta perikanan, contohnya ikan, udang, cumi, rumput laut, menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Contohnya di sini bahan dari daging sapi diproses atau diolah sehingga menjadi atau menghasilnya olahan daging sapi masak merah khas Aceh. Itu yang dimaksud dengan yang pengolahan yang ada di wilayah setempat. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, kalian dapat mengidentifikasikan pengertian bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Menyebutkan jenis bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Menyebutkan manfaat bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Kalian juga diharapkan dapat menguraikan metode pengolahan bahan pangan, hasil peternakan dan perikanan. Juga kalian diharapkan bisa menguraikan tahapan pembuatan olahan pangan dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat menguraikan bagaimana cara menyajikan dan mengemas makanan olahan dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Selanjutnya, bahan pangan hasil peternakan. Contohnya daging. Daging merupakan bahan olahan lunak dari tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekatnya pada tulang menjadi bahan olahan pangan. Daging dibedakan menjadi dua, yaitu daging yang berwarna merah dan putih. Daging merah berasal dari hewan berkaki 4, seperti contohnya sapi, kambing, unta, dan kerbau. Sedangkan daging yang berwarna putih berasal dari unggas seperti ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Jenis bahan pangan hasil perikanan. A. Ikan. Ikan berdasarkan ekologinya atau tempatnya dibagi menjadi 3, yaitu ikan perairan tawar, payau, dan laut. Yang pertama yaitu ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang seluruh hidupnya di air, seperti sungai, danau, lingkungan air tawar, itu beda dengan lingkungan air laut. Yang paling membedakan adalah tingkat salinitasnya. Contohnya ikan air tawar yaitu ikan lele, ikan mas, ikan bawal, ikan mujair, ikan patin, ikan gurami, ikan nilam, ikan sepat, ikan betok, dan ikan gabus. Bisa kalian gambar di sebelah kanan, itulah contoh-contoh ikan air tawar. Yang kedua, ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidup di air payau. Air payau adalah air tawar yang bercampur dengan air laut. Contohnya di muara. Kadar garam di air payau berkisar antara 5 sampai 29 ppm. Berikut daftar jenis ikan yang hidup di lingkungan payau. Contoh ikan bandeng dan ikan kakap. Bisa kalian lihat gambar di sebelah kanan, itulah contoh ikan air payau. Yang ketiga, ikan perairan laut.
Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut. Salinitasnya atau kadar garamnya sekitar di atas 30 ppm. Kandungan gizi yang lengkap hingga sangat baik untuk kesehatan. Berikut daftar ikan yang hidup di lingkungan air laut. Contohnya ikan tuna, ikan tenggiri, dan ikan kembung. Contoh ikannya bisa kalian lihat gambar di sebelah kanan. Yang selanjutnya yaitu daging. Asal-usul unggas dan hewan berkaki 4 dapat ditemukan pada setiap bagian tubuh. Daging ini juga mengandung protein hewani. Berikut daftar jenis daging. Yang pertama yaitu daging unggas. Contohnya ayam broiler dan ayam kampung. Yang kedua daging hewan berkaki 4. Contohnya daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan daging babi. C. Telur. Telur adalah anakan dari unggas atau ikan yang masih dalam cangkang, yang di dalam cangkangnya itu ada makanan untuk memenuhi kebutuhan sebelum keluar dari cangkang tersebut. Berikut beberapa macam telur ikan dan unggas. Antara lain telur ayam kampung, telur ayam broiler, telur itik, telur puyuh, dan telur ikan salmon. Selanjutnya susu. Susu adalah suatu cairan putih yang dikeluarkan dari kelenjar binatang mamalia betina. Contoh kambing, domba, kerbau, unta, kuda. Susu dapat diolah menjadi yogurt, keju, mentega, susu kental manis, susu bubuk, dan es krim. Selanjutnya udang. Udang adalah binatang perairan laut yang kecil. Udang juga sering berkelompok ke setiap tempat. Berikut ada beberapa daftar jenis udang. Contohnya udang cerabung, udang flower, udang windu, udang cokong, udang dogol, udang kucing, udang barong, dan udang rebon. Selanjutnya cumi-cumi. Cumi-cumi adalah sekelompok moluska hidup di laut. Cumi-cumi juga mempunyai banyak akan kalsium, protein, rendah energi, dan tintanya dapat mencegah kanker. Berikut daftar jenis cumi-cumi, yaitu cumi-cumi sotong, cumi-cumi karang, dan cumi-cumi blakuta. Selanjutnya rumput laut. Rumput laut adalah juga makhluk hidup yang dapat tumbuh di perairan laut. Sekarang manfaat udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Yang pertama, manfaat ikan. Ikan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak pada janin dan untuk memperkembangkan fungsi saraf dan penglihatan pada bayi. Ikan juga mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna. Juga mengandung asam amino untuk merangsang sel otak balita. Oleh sebab itu, ikan sangat baik sekali dikonsumsi oleh bayi. Selanjutnya kandungan dalam udang. Udang mengandung fosfor 50%, yodium 31%, zinc 70%. Manfaat cumi. Mineral yang ada pada cumi dapat menyehatkan sistem pencernaan. Omega 3 yang ada pada cumi juga dapat menurunkan kolesterol. Zat besi membantu pembentukan sel darah merah. Selanjutnya manfaat dari rumput laut. Kalsium yang ada pada rumput laut dapat mencegah osteoporosis. Vitamin C-nya juga sebagai antioksidan dalam mencegah kanker.
Serat yang ada pada rumput laut yang dapat membantu mengontrol berat badan. Selanjutnya manfaat susu. Susu mengandung kalsium, menjaga kekuatan tulang. Tirosin dalam susu dapat membuat tidur lebih nyenyak. Magnesium membuat jantung tahan terhadap kelelahan. Oleh sebab itu, apabila malam hari mau tidur, minum susu itu akan lebih baik karena membuat tidur kita lebih nyenyak. Selanjutnya manfaat daging. Daging mengandung zat besi yang dapat menghindarkan tubuh dari penyakit anemia. Selanjutnya macam-macam kandungan yang ada pada telur. Yang pertama yaitu telur ayam kampung. Telur ayam kampung mengandung vitamin A dan B, kalsium, fosfor. Vitamin D yang ada pada telur kampung 6 kali lebih banyak dibanding ayam broiler. Yang kedua, ayam broiler. Ayam broiler memiliki kandungan yang sama dengan ayam kampung, tetapi lebih sedikit dibandingkan ayam kampung. Yang ketiga, telur puyuh. Gizi telur ayam puyuh lebih tinggi dibanding dengan ayam broiler. Demikianlah anak-anak materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa lebih paham tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Agar kalian lebih jelas lagi, coba kalian baca buku paket prakarya semester 1 pada aspek pengolahan. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih, selamat pagi.